Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Baris Amin, tentu saja di SBS Channel. Sahabat, di mana saja berada, saya mendoakan usaha Anda semakin sukses, terutama bagi Anda yang menjalankan bisnis kemitraannya. Anda semakin nyaman di bisnis ini dan Anda semakin nyaman menjalankan bisnis ini. Nah, pada video sebelumnya saya sudah sampaikan beberapa langkah, bagian dari 7 langkah menuju sukses di bisnis kemitraan. Langkah pertama yakni tetapkan impian Anda, tuliskan impian Anda, visualisasikan impian Anda. Yang kedua, buatlah daftar nama orang-orang yang Anda kenal, apakah teman SD, teman masa kecil, teman sekolah sampai kuliah, kemudian teman bermain, teman apa saja, yang jelas siapa saja yang Anda kenal, tulis namanya di buku catatan khusus. Kemudian langkah ketiga, Anda buatlah janji bertemu dengan teman-teman yang Anda kenali, dan akan kita masuki langkah berikutnya, yakni mengadakan presentasi. Nah, sahabat SBS Channel di mana saja berada, dalam bisnis kemitraan kita ada langkah yang harus kita lakukan. Sebetulnya bukan dalam bisnis kemitraan saja, dalam bisnis apapun yang kita geluti, kita harus menjelaskan usaha yang akan kita tawarkan kepada orang lain. Kalau kita mengajak mereka bermitra, mitra kita harus mengerti, harus jelas, harus paham tentang bisnis yang akan kita sampaikan ini. Maka kita mesti mempresentasikan bisnis ini kepada mereka. Nah, langkah ini adalah langkah menentukan, karena Anda sudah berhadapan langsung dengan calon mitra bisnis Anda. Maka seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, pada saat melakukan temu janji, Anda tidak boleh mempresentasikan bisnis yang akan Anda tawarkan, karena kita takut informasinya bias, informasinya tidak utuh diterima oleh calon mitra kita. Jadi jangan sekali-kali Anda terpancing menjelaskan bisnis ini via telepon jika pertemuan tatap muka masih memungkinkan Anda lakukan. Nah, pada saat melakukan presentasi, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dan ini tidak bisa diabaikan, dan beberapa diantaranya sudah saya singgung pada video sebelumnya. Salah satunya, karena ini adalah presentasi, maka siapkan kondisi di rumah atau tempat Anda presentasi itu adalah kondisi senyaman mungkin untuk melakukan presentasi. Hindari dari berbagai gangguan yang bisa merusak konsentrasi pada saat presentasi dilaksanakan. Walaupun penjelasan atau presentasi bisnis ini hanya face to face Anda lakukan dengan sahabat Anda atau teman Anda, namun perlu suasana yang betul-betul kondusif karena kita sedang membicarakan sebuah bisnis. Nah, sahabat semua, sebelum melakukan presentasi, maka persiapan lain yang perlu Anda lakukan tidak kalah pentingnya adalah perhatikanlah penampilan Anda. Ini adalah pertemuan bisnis. Lagi-lagi saya katakan ini adalah pertemuan bisnis. Maka penampilan, performa kita mestilah tampilan seorang pebisnis. Bayangkan kalau misalnya Anda menawarkan bisnis yang luar biasa menjanjikan, tapi penampilan Anda sangat tidak meyakinkan. Maka di awal sudah terjadi mental block, artinya sudah terjadi rasa tidak nyaman calon mitra kita, maka dia tidak akan serius mendengarkan presentasi yang kita sampaikan. Berikutnya sahabat semua, setelah memperhatikan penampilan, persiapan-persiapan lainnya Anda siapkan selengkap-lengkapnya, Anda siapkan semaksimal mungkin sebelum Anda bertemu dengan calon mitra Anda. Misalnya ketika Anda memerlukan bahan presentasi, maka siapkan bahan presentasi itu sepraktis mungkin, sehingga sahabat Anda dengan mudah bisa mencerna tawaran yang Anda sampaikan. Nah, kita masuk ke fase
berikutnya pasti bertemu langsung dengan mitra untuk presentasi. Maka pastikan suasana presentasi senyaman mungkin. Jika presentasi itu dilakukan di rumah Anda, maka pastikan tidak ada suara-suara yang mengganggu, yang berisik, yang mengganggu konsentrasi dalam presentasi. Maka pastikan televisi dan sebagainya dalam kondisi dimatikan. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada gangguan-gangguan lainnya seperti anak-anak yang hilir mudik atau ribut mengganggu juga konsentrasi dalam presentasi. Tidak kalah pentingnya Anda jangan menghidangkan makanan pada saat presentasi, karena itu juga akan mengganggu konsentrasi dalam presentasi. Nah, sahabat di mana saja berada, setelah suasana seperti ini terwujud, tercipta, maka mulailah presentasi dengan menjelaskan bisnis yang akan Anda tawarkan. Sampaikan dengan terbuka, sampaikan apa adanya, karena kejujuran dalam sebuah bisnis akan sangat diperlukan. Presentasi yang Anda sampaikan ini akan sangat menentukan. Ketika Anda tidak percaya diri menyampaikan bisnis ini, maka percayalah, rasa percaya sahabat Anda juga akan sangat kecil. Oleh sebab itu, ketika Anda belum mampu menyampaikan presentasi dengan baik, maka ajaklah mitra Anda yang sudah sangat mengenal bisnis ini. Ajak dia mendampingi Anda, atau silakan mitra Anda yang sudah berpengalaman ini yang menyampaikan presentasi kepada sahabat Anda. Anda cukup sebagai pengantar saja untuk sahabat Anda menjelaskan kepada calon mitra Anda ini. Ketika presentasi sudah dilaksanakan, presentasi sudah selesai, maka Anda nanti akan masuk ke langkah kelima, yakni tindak lanjut. Ikuti video saya berikutnya tentang bagaimana menindaklanjuti pasca presentasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap di SBS Channel dan bagikan video-video yang ada di channel ini, karena insya Allah segala konten yang ada di video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.